Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Syafiq Hendra dari kelompok P6 dengan NIM G00240668 di blok 2.1 Genito Oropoetika. Kali ini saya ingin membahas laporan praktikum anatomi 2.1. Oke, kita langsung mulai saja ke soalnya. Oke, baik. Laporan pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Oke. Ya, pertama kita harus tahu mekanisme ereksi dulu. Nah, mekanisme ereksi ini dia tuh menggunakan serabut saraf parasimpatis NIL CLMS sakral 2 sampai sakral. Jadinya nanti saraf parasimpatis ini nanti melepaskan suatu zat yaitu oksida nitrat. Eh, Nanti oksida nitrat ini dia tuh akan mengaktifkan suatu enzim namanya guanylyl sikase yang menyebabkan nanti peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF. Nanti dia tuh dapat melebarkan arteri-arteri penis dan jaringan trabekular serat-serat otot poros. Di jaringan erektil, corpus cavernosa, corpus spongiosum, dan dalam batang penis. Nah, dengan mengemasnya otot-otot pembuluh darah ini, nanti aliran darah ke dalam penis itu bertambah, menyebabkan lepasnya oksigen nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi tekanan tinggi dalam sinusoid cavernosa, penggabungan jaringan erektil penis keras dan memanjang. Nah, mekanismenya pertama tuh ada lubrikasi. Ini nanti selama rangsangan seks, oh ya, lubrikasi ini menggunakan parasimpatis ya. Selama rangsangan seks nanti impuls parasimpatis akan meningkatkan ereksi dan menyebabkan kelenjar uretra dan kelenjar bulbul uretra itu menyekskresikan lendir. Nah, lendir ini mengalir melalui uretra selama hubungan seks untuk membantu lubrikasi selama koitus. Nanti sebagian besar lubrikasi ini selama koitus itu nanti lebih dihasilkan oleh organ seks perempuan daripada laki-laki. Reaksi yang ini ya. Terus itu nanti ada emisi. Nah, nanti reseptor reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsangan menuju NIL CLMS segmen kembali 1 sampai 3 efektor. Nah, emisi itu dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula. Keluarnya sperma ke dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot. Kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis yang menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis. Dalam uretra yang mendorong sperma bercampur dengan semua cairan di uretra dengan mukus yang telah disekresikan oleh kelenjar bulba uretra untuk membentuk semen. Oke, tadi untuk mekanisme ereksi. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme ejakulasi. Oh ya, untuk ereksi itu pokoknya gampangnya ereksi itu ketika kita saat pegang, otot-otot mengeras, saat ejakulasi dia sudah mulai memeras, saat cairan semen sudah keluar. Nah, untuk mekanisme ejakulasi ini, dia tuh menggunakan serabut saraf simpatis. eh, Dia saraf simpatis NIL-CLMS, menuju NIL-CLMS segmen kembali 1 sampai 3 efektor. Nah, pengisian uretra interna dengan semen sebagai sinyal sensoris nervus pudendus ke regio sakral, CLMS, menimbulkan rasa penuh mendadak di organ genitalianya, genitalia interna. Nah, sinyal sensor sini nanti langsung kontraksi ritmis organ genitalia interna, menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis menyebabkan peningkatan tekanan ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasi semen dari uretra keluar. Nanti pada akhir proses tersebut, gairah seks laki-laki menghilang hampir sepenuhnya dalam waktu 1 sampai 2 menit. Suatu proses yang disebut nanti sebagai proses akhir atau resolusi. Baik. Nah, untuk ini ya proses ejakulasi sedangkan ini ereksi. Ya, lanjut. Laporan nomor 2. Jelaskan secara runtut anatomi organa genitalia feminina eksterna. Oke, baik, kita lanjut aja. Oke. Kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu mons pubis. Nah, mons pubis itu apa sih? Mons pubis itu merupakan di bagian sini ya, dia itu area kulit yang menutupi simfisis osis pubis. Nah, dia juga nanti itu ditutupi oleh rambut pubis atau yang disebut sebagai pubes. Nah, habis itu kita turun ke bawah sedikit. Di sini ada glans clitoridis.
atau klitoris. Nah, klitoris itu dia tuh merupakan organ erektil yang dia tuh homolog dengan glans penis pada pria. Oke, kita lanjut. Labia majus pudendi ada labia mayora. Nah, labia mayora ini merupakan lipatan kulit yang menonjol. Lipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah kaul dorsal dan dari mons pubis. Dari sini ke kaul dorsal. Nah, dia tuh homolog dengan skrotum pria dan ke arah anterior dan posterior. Nah, labia mayora dexterens sinus ini akan saling bertemu nanti untuk membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Oke, kita lanjut ke bagian lebih dalam lagi. Di sini ada labia minus pudendi atau labia minora. Nah, labia minora ini merupakan perlipatan yang tidak mengandung lemak ataupun kulit yang tidak lemak dan kulit yang tidak berambut. Nah, terletak itu di antara kedua labia mayora. Dia kan ini labia mayora, nah ini labia minoranya atau labia minus pudendinya. Nah, dia tetap dexterens sinister nanti membatasi bagian lateral dari OUE dan Officium vaginae. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, aliran posterior dari labia minora dexterens sinister ini kan berhubung sama bentuk frenulum labiorum pudendi atau Faucete. Nah, nanti ke arah anterior setiap labia minora nanti itu terbagi menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Nanti lapisan atas berjalan di atas klitoris yang di sini. Nanti berjalan ke arah di atas klitoris membentuk pelipatan yang saling bertemu untuk membentuk tutup dari glans klitoridis yang disebut preputium. Ini dia. Ini kan preputium. Nah, ini nanti dia bertemu membentuk suatu preputium. Nanti lapisan bawah tuh dia berjalan ke bawah glans klitoris dan bertemu membentuk frenulum klitoridis di bagian ini. Oke, baik. Habis itu kita lanjut lagi ke bawah. Ada di sini tuh ada vestibulum atau gandula vestibulum mayor. Ini di bagian sini ada vestibulum vaginae. Vestibulum ini merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium uretra. Ostium uretra, ostium vaginae dan ductus gandula vestibula mayor et minora. Nah, di sini ada gandula vestibula mayor atau gandula Bartholin. Nah, gandula ini dia tuh homolog dengan gandula bulboreteralis pada pria. Nah, setiap gandula itu mempunyai ductus yang bermuat tepat di sebelah lateral pada cekungan dua labia mayora. Dan di sini juga ada ostium urethrae externum atau tadi yang kita sebut OUE. Oke, baik, yang untuk nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan anatomi ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Oke, baik. Untuk ren sendiri, dia tuh inervasinya tidak seperti yang lain ya. Ini tuh dia ada urutannya. Sebentar. Oke. Pertama, kalau kita lihat ren tuh dia tuh arteri paling awal banget tuh. Dia tuh berasal dari jantung, dia maka lalu menuju ke aorta abdominalis. Ke aorta abdominalis, nanti dari aorta abdominalis, dia tuh akan menuju ke arteri utamanya, yaitu arteri renalis. Dexter et sinister. Dia nanti akan masuk ke hilus, nanti dia masuk ke ramus anterior et posterior, dia akan atau arteri segmentalis, dia masuk ke hilus dulu, nanti baru disebut arteri segmentalis. Dan setelah arteri segmentalis, dia itu akan masuk ke piramida renalis melalui arteri interobaris atau ramus primaris. Habis itu setelah dari arteri dari arteri lobaris dulu, sorry, dari arteri lobaris di sini harusnya, baru nanti dia berjalan di kolumna renalis, berjalan di kolumna renalis, dia menjadi melalui arteri interobaris. Dari arteri interobolis dia akan masuk nanti dia itu berjalan di basis piramida renalis melalui arteri aquata. Dari arteri aquata ini nanti dia akan masuk ke korteks renalis. Di sini disebutnya arteri kortika radiat atau disebut arteri interlobularis. Dari arteri interlobularis ini nanti dia akan membawa darah ke glomerulus melalui arteri aferen glomeruli. Dari aferen glomeruli nanti dia akan menuju ke glomerulus. Nanti dia akan
kalau kita lihat dulu di sini gambarnya tadi kan dari arteri renalis, dia kan ke arteri segmentalis, dextran sinister. Habis itu nanti dia masuk ke arteri lobaris dulu di sini. Nanti dia akan masukin arteri interlobaris yang ini. Setelah dari arteri interlobaris, dia akan masuk lebih kecil lagi ke arteri aquata. Dari arteri aquata di sini ada yang lebih kecil lagi. Udah masuk ke glomerulus glomerulus melalui arteri aferen glomeruli. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas venanya. Nah, venanya di sini dia tuh dari glomerulus. Nanti dia ke fase bisa dia tuh akan balik lagi ke arteri eferen glomeruli. Nanti ke arteri rekta atau vasa rekta untuk reabsorpsi di tubuh ginjal. Nanti setelah reabsorpsi tubuh ginjal, dia tuh akan keluar ke vena cortica radiat atau intraobaris dulu. Vena intraobaris, nanti vena intraobaris dia akan menuju ke vena aquata. Dari vena aquata dia akan ke vena interlobaris. Dari vena interlobaris dia akan ke vena renalis lalu baru masuk ke yang menuju ke vena cava inferior gitu. So, okay, next kita bahas tadi kan sudah vaskularisasinya, sekarang kita bahas inervasinya. Nah, kita harus lihat dulu di sini ada plexus plexus. Nah, kita harus lihat plexus renalis. Nah, plexus renalis ini dia tuh ada tiga, ada somatic afferent, simpatik dan parasimpatik. Nah, untuk somatic afferent sendiri dia tuh dinervasi oleh nervus paniki thoracici. Habis itu untuk simpatisnya sendiri dia tuh dinervasi oleh nervus panicus major et panicus minor. Sedangkan untuk parasimpatis ya dia dinervasi oleh nervus 10 yaitu nervus vagus. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya, baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.